ini kudu ngaji Fatihah biar benar. Fatihah ini saudara rangkuman seluruh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berisi 6.666 ayat atau 114 surat. Itu dari 114 itu diperes semuanya di Fatihah. Makanya kalau kita sholat baca Fatihah, itu maknanya udah menghatamkan Quran. Dan Quran ini peresan dari 104 kitab suci yang diturunkan di muka bumi oleh Allah. Maka dengan baca Fatihah berarti kita membaca 104 kitab suci. Maka waktu turunnya surat Al-Fatihah itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Malaikat Jibrilnya diarak saking agungnya surat Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa yajibu tartibuha wa mualatuha wa tashdidatuha wa ikhrajud dadi minaz za'i wa tajibu fi kulli raq'atin illa raq'ata masbukin. Dan wajib oleh mentertibkan Al-Fatihah wa mualatuha dan mualatnya Al-Fatihah wa tashdidatuha dan tashdidnya Al-Fatihah wa ikhrajud dadi minaz za'i dan mengeluarkan huruf dad daripada huruf za. Wa tajibu fi kulli raq'atin dan wajib membaca Fatihah dalam setiap rakaat salat illa rakaat masbukin kecuali rakaatnya makmum masbuk. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian, pada malam hari ini kajian fikih kita masih membahas rukun-rukun salat yang ada 17, memasuki rukun salat yang keempat, yaitu membaca Al-Fatihah. Perlu diketahui membaca Al-Fatihah ini merupakan rukun salat, sehingga siapa orang yang salat yang tidak membaca Al-Fatihah, maka pastikan salatnya tidak sah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imamul Bukhari di dalam kitab Sahihul Bukhari-nya, juga Imam Muslim di dalam Sahih Muslimnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu an, kata Nabi, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak sah salat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah, baik dia salatnya sendiri, mau salatnya jadi imam, mau salatnya jadi makmum, maka dia wajib membaca surat Al-Fatihah.
Nah, berbicara surat Al-Fatihah, saudara, ada kesunahan-kesunahan yang harus dibaca sebelum baca Fatihah. Yang pertama adalah membaca doa iftitah. Membaca doa iftitah itu pertama. Yang kedua membaca ta'awudz, a'udzu sebelum baca Fatihah. Adapun pada di luar rakaat pertama hanya a'udzu saja. Sebelum Fatihah itu jangan tinggal baca a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pelan. Baru Fatihahnya mengikuti waktu. Kalau malam kenceng. Kalau siang pelan. Jadi kenceng dan pelan itu bacaan bukan karena sholat, yang harus kita pahami. Kenceng dan pelannya bacaan sholat ini bukan karena sholat, tapi karena waktu. Kalau malam kenceng, kalau siang pelan. Contoh, tadi zuhur kita belum sholat, ketiduran. Belum kita qodok tuh, sholat zuhur tadi. Baru ingat sekarang nih. Waduh, zuhur tadi saya belum sholat. Kita mau qodok zuhur nih. Bacaannya kencang, walaupun sholatnya zuhur. Sebab kencang dan pelan hubungannya bukan dengan sholat, tapi dengan waktu. Kalau waktu malam kencang, kalau waktu siang pelan. Ini sholat isya, ketiduran kita, bangun jam 8, sholat isya kita qodok jam 8 pagi maksudnya. Maka bacaannya pelan. Sebab siang itu pelan. Walaupun sholat yang kita kerjakan sholat isya, begitu. Jadi pelan dan kencang mah hubungannya dengan waktu. Nah, baca Fatihah ini ada syarat-syaratnya supaya Fatihah kita dianggap oleh agama bahwa kita benar di mata agama, kita baca Fatihah. Ada aturan-aturan yang diatur oleh agama terkait baca Fatihah. Mana aturannya? Di sini disebutin 5 aturannya. Ada 5 aturan baca Fatihah. Sebetulnya lebih dari 5. Tapi kitab kita menuliskan 5 karena kitab kecil. Ntar kita bedah yang di luar kitabnya. Yang pertama, baca Fatihahnya kudu tartib. Itu aturan Fatihah. Jadi baca Fatihahnya kudu tertib. Apa artinya tertib? Fatihah ini 7 ayat. Enggak boleh kita bolak-balik ayatnya. Kudu mengikuti susunan yang ada. Kudu bismillah dulu sampai selesai, Ar-Rahmanir-Rahim sampai selesai, terus aja. Itu namanya tertib, mengikuti
susunan Al-Quran yang sudah dimaklumi. Nggak boleh kita Maliki Yaumiddin baru bismillah, kan yang penting 7 dah, yang mananya dulu kek. Enggak begitu. Karena shollu kama ra'aitumuni usolli. Kata nabinya, ente solat kayak aneh solat. Lah itu Nabi begitu. Itu pertama. Kalau tidak tertib, ndak sah bacaannya, kudu diulang biar tertib, begitu. Ini pertama syaratnya. Yang kedua, supaya kita baca Fatihah ini benar, dianggap oleh agama, maka kemudian itu kudu mualat. Apa artinya mualat? Mualat itu adalah tidak boleh dipisah antara ayat dengan ayat itu kecuali sebatas ngambil napas. Anda boleh dipisah antara ayat dengan ayat itu kecuali sebatas ngambil napas. Contoh begini, kita baca Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillah alamin, Arrahmanirrahim, Maliki Yaumiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pas iyyaka nasta'in karena dia pernah ikut ziarah, kata gurunya habis nasta'in doa, dia doa dulu, diem aja. Jatinya duit ya Allah, duit. Ini pakai diam. Habis diem baru ihdinas siratal. Ini namanya kagak mualat. Enggak jadi tuh. Jadi kita berhentinya tuh sebatas ngambil nafas saja. Jangan lama-lama. Jangan lama-lama. Begitu juga jangan sampai ada nyelip bacaan zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat, nanti enggak mualat. Jangan sampai ada nyelip zikir yang tidak ada hubungannya dengan sholat. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Ganjering, bangkis. Kalau orang bangkis tuh sunat membaca tahmid, Alhamdulillah. Jadi pas habis ganjering, Alhamdulillah. Itu namanya Alhamdulillah, itu bacaan zikir, tidak batalin sholat. Alhamdulillah ini, tapi enggak ada hubungannya sama sholat. Ini Alhamdulillah yang dibaca hubungannya ama bangkis. Maka yang kayak begini nih memutuskan mualat. Ulang lagi dari awal. Gara-gara Maliki Yaumiddin ganjring Alhamdulillah. Kalau dia baca Alhamdulillah, balik lagi Bismillah. Dari awal ulang Bismillah. Kalau enggak, nanti Fatihahnya enggak jadi, berimbas sholatnya enggak sah. Begitu. Karena Alhamdulillah ini tidak ada hubungannya dengan sholat. Tapi kalau sampai ada hubungan dengan sholat, enggak batal mualatnya, diselingi bacaan tuh. Yang penting bacaannya punya hubungan dengan sholat. Contoh,
Taraweh. Kalau taraweh tuh imamnya bacanya cepat biasanya. Cepat enggak? Cepat kalau taraweh. Ini jangan diomelin. Imam cepat ini karena setelah ditanya imamnya pesanan makmum. Pesanan makmum. Jadi makmumnya nanya, imamnya siapa? Kong Ahmad. Lama. Masjid sebelah aja. Bener enggak? Tuh, yang tukang ngajinya aja pengennya cepet, apalagi yang kagak ngaji. Tuh, begitu. Jadi sehingga kalau imamnya cepet nih, kita makmum tuh kudu cerdas. Bagaimana makmum yang cerdas itu? Jadi imamnya pas Maliki Yaumiddin, jangan baca Fatihahnya nunggu kelar, jangan. Baca Fatihahnya jangan nunggu imam rapi. Jadi pas Imam Maliki Yaumiddin kita mulai baca Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi pas Imam Waladhdallin kita Maliki Yaumiddin. Lakan Imam Waladhdallin kita baca amin. Imamnya kita disuruh amin tuh. Maliki Yaumiddin. Baru kita baca gitu. Imam Waladhdallin ya amin. Lanjutin aja. Ihdinas siratal mustaqim. Jadi imam selesai kufuwan ahad, kita Waladhdallin, rapi. Tuh begitu, namanya cerdas. Nah, pertanyaannya antara Maliki Yaumiddin dengan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini diselingi amin. Amin ini bacaan lain, bukan Fatihah. Tapi ada hubungannya sama sholat. Wong imamnya baca Waladhdallin baca amin, maka kita juga disuruh baca amin. Maka dengan kita baca amin, mualatnya enggak batal. Begitu. Sebab amin adalah bacaan yang ada hubungannya dengan sholat. Yang ada hubungannya dengan sholat itu nggak batal dengan amin tuh. Begitu di antara caranya. Begitu juga kalau surat-surat lain rada repot kita mintanya. Anggap begini, ini mah kudu hafal, kudu mengerti Quran kalau surat-surat yang lain. Contoh imamnya baca Yasin. Imamnya baca Yasin. Qila dukhulil jannah. Kita kan lagi baca Fatihah nih. Imam baca surat. Imam udah baca qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Kita baru Maliki Yaumiddin. Doa. Allahumma ij'alni minal mukramin, Allahumma akrimni bil ilmi wal hifdi wat taqwa. Apa aja tuh yang di Yasin Fadilah, silakan, enggak apa-apa. Cuman kan kalau yang kayak begitu kita kudu ngerti ini ayat-ayat apa ini. Ayat perintah doa meminta rahmat ataukah perintah doanya meminta perlindungan, kita kudu ngerti kalau pada bagian-bagian itu. Kalau kita baca Fatihah ada hubungannya dengan sholat, enggak apa-apa. Amin dah contoh yang paling gampang. Amin. Ketiga syaratnya kudu diperhatikan tasdid Fatihah yang ada 14. Tasdid Fatihah tuh ada 14. Jangan ampe hilang barang satu tasdid. Sebab kalau sampai hilang Fatihahnya enggak dianggap. Contoh iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Enggak iya. Hilang atuh. Ini enggak sah bacaan karena tasdidnya hilang. Bahkan kalau iyyaka na'budu rada repot, hilang tasdidnya ini.
Jadi kalau iyyaka double tasdid, jadi double iya jadinya, bertasdid gitu. Iyyaka maknanya hanya kepadamu ya Allah kami nyembah. Iyyaka na'budu maknanya hanya kepadamu ya Allah kami nyembah. Tapi kalau tasdidnya hilang, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu maknanya kepada matahari kami nyembah. Lah kafir dia, lagi sholat, gara-gara tasdidnya hilang. Tuh bahasa Arab tuh begitu, tasdid doang tuh. Beda arti. Kalau iyyaka artinya cahaya matahari, iyyaka cahaya matahari, iyyaka kepadamu ya Allah, beda. Bahasa Arab itu unik, bahasa Arab. Jadi kita jangan sampai salah. Bukan pada tulisan nih yang harus difahami. Kita orang ini di zaman medsos, itu yang diributin orang tulisan. Amin, A-nya 2, I-nya 2, baru benar. Bukan nulisnya, tapi ngucapnya. Bukan nulisnya, bukan. Ngucapnya. Nulis namanya juga SMS, judulnya aja udah diterjemah bahasa Indonesianya pesan pendek. Bagaimana sependek-pendeknya karakter. Yang penting bisa difahami. As itu maknanya yang nulis juga orang Bintaro, Assalamualaikum maksudnya. Bukan orang Inggris nih. As ini kalau bahasa Inggris artinya pantat. Ini bukan orang Inggris, orang Bintaro, udah paham aja. Enggak ngeributin tulisan, bacanya aja, ucapannya. Kalau nanti ngeributin A2, I2 nulis Allah bakal ribut. Nulis Allah tuh kalau pengen bener juga ngikutin itu, A-nya 2, A L L A A H. Nulisnya kudu ngikut begitu. Enggak usah nulisnya A L L A H, tapi bacanya panjang. Allah. Itu baca, bukan nulis. Bacanya. Karena rumusnya pada baca. Entah rumus nulisme ini bukan urusan nulis. Baca. Jadi jangan sampai salah. Itu tasdid yang 14 jangan kurang. Kemudian diperhatikan huruf-hurufnya. Huruf Al-Fatihah itu jumlahnya 156. Jumlah huruf Fatihah itu 156. Menghitung tasdid 14 tuh. Menghitung tasdid yang 14. Jadi kalau tasdid tinggal dihitung 156 dikurangi 14 begitu. Enggak boleh kurang hurufnya ini. Salah enggak boleh. Alhamdulillahi rabbil ngalamin. Ngalamin. Ini enggak boleh. Enggak sah dengan ngalamin. Namanya tidak meroikan huruf Al-Fatihah. Ngalamin. Ditegur bang jangan ngalamin. Masih mending ngalamin daripada ngalamun. Enggak ada mendingnya. Mau yang mananya aja salah. Kudu bener. Maka yang ngalamin cara latihannya pakai A dulu dah.
Daripada nga jadi a aja, alhamdulillah alamin, udah gitu dulu. Buat latihan dia, pelan-pelan bisa. Pelan-pelan. Daripada nga kelewatan ini nga nih. Begitu, nga. Ngadiman airnya. Gitu. Jadi ain. Ini belajar Quran ini biar benar. Hurufnya ini nggak boleh ketukar-tukar, nggak boleh hurufnya. Termasuk huruf ad-dad jangan ditukar huruf dha, walau dhalin gitu. Termasuk huruf dzal jangan ditukar dengan zai. Siratal lazina pakai zai. Jangan. Ini kudu ngaji Fatihah biar benar. Fatihah ini saudara rangkuman seluruh Al-Quran. Jadi Al-Quran itu berisi 6.666 ayat atau 114 surat. Itu dari 114 itu diperes semuanya di Fatihah. Makanya kalau kita sholat baca Fatihah, itu maknanya udah menghatamkan Quran. Dan Quran ini peresan dari 104 kitab suci yang diturunkan di muka bumi oleh Allah. Maka dengan baca Fatihah berarti kita membaca 104 kitab suci. Maka waktu turunnya surat Al-Fatihah itu dikawal oleh 70.000 malaikat. Malaikat Jibrilnya diarak saking agungnya surat Fatihah. Saudara bingung nih, Dob. Bingung nih bagaimana ya? Saya bingung mikirin ini. Pandemi ini kapan berakhirnya? Saya pusing mikirin pandemi ini. Mana virus lama belum hilang, muncul varian baru. Saya stres mikirinnya. Ini vaksin buat virus lama apa virus baru? Tambah dia puyeng mikirin yang kayak begitu. Yang dia puyengnya bukan itu sebetulnya. Itu sebagai keluhan mulut doang. Yang gak diceritain cicilan masalahnya. Ini nih, cicilan ini nih. Sebab abang gak ngerti corona. Dia puyeng nih, bagaimana yang puyeng-puyeng nih diajarin. Orang yang puyeng-puyeng tuh baca surat Fatihah aja. Baca surat Fatihah 40 kali. 40 kali. Yang bagus antara maghrib dan isya. Kalau nggak bisa berarti habis sholat subuh. Kalau nggak bisa, kalau bisa maghrib sama isya. Jangan putus dia seminggu. Baca Fatihah 40 kali. Udah selesai itu 40 kali dia doa. Doanya begini, Ilahi ilmuka kafin anis su'al ikfini bihaqqil fatihati su'alan wa karamuka kafin anil maqal akrimni bihaqqil fatihati maqalan wa hassil ma fi dhamiri. Baru sebut hajatnya. Kasih rezeki ya Allah, warung biar laris ya Allah, warung biar laris ya Allah. Seminggu kabulin nama Allah. Dahsyatnya Fatihah. Ilahi duhai Tuhanku, ilmu kakafin anis su'al, pengetahuan engkau ya Allah sudah cukup daripada saya harus ngomong minta ini minta itu. Kau udah tahu kesusahan saya. Sebelum saya ngomong kau udah tahu. Karenanya ya Allah, demi keagungan surat Al-Fatihah, cukupkan aku
permintaanku ini. Wa karamuka kafin anil maqal, kemurahanmu ya Allah sudah cukup daripada saya harus ngomong. Tanpa ngomong kau udah murah. Demi keagungan Al-Fatihah, bermurahlah engkau kepadaku daripada harus ngomong. Wujudkan yang ada di balik hati saya ini ya Allah. Kau tahu yang di balik hati ini, kau tahu, kabulin. Itu Allah kasih. Itu saking agungnya Al-Fatihah. Dahsyat Fatihah itu. Luar biasa. Fatihah. Jadi syarat pertama kudu tertib, kedua kudu mualat, ketiga kudu tasdidnya diperhatikan, empat hurufnya kudu diperhatiin, jangan sampai ketukar-tukar, ad-dod jangan sampai dibaca dho, dolin tuh, zal jangan dibaca zai, ain jangan dibaca nga, dan seterusnya. Empat. Lima kudu pakai bismillah. Bismillahnya kudu dibaca. Kalau ampe kagak dibaca bismillahnya, enggak sah. Masalah pelan atau kenceng itu nomor dua. Yang penting bismillahnya sebagai ayat pertama kudu dibaca bismillahnya. Udah berapa tuh? 5. 6 kudu kedengeran kuping dewe. Sebab surat Fatihah ini namanya rukun kauli, rukun yang diucapin. Tuh bacaannya tuh ama kuping kedengeran, kuping sendiri. Ntar berjamaah urusan lain. Kuping sendiri tuh. Kalau mulutnya komat kamit, hurufnya ora ada, namanya dukun. Namanya? Kalau dukun memang begitu. Komat kamit. Tapi ini kudu dibaca. Ada orang, wih cepet banget. Jangan-jangan orang dibaca ini. Enggak boleh, kudu dibaca. Kedengeran kuping. Ada 5 yang kudu kebaca tuh. Takbiratul ihram, Fatihah, at-tahiyatul, sholawat, salam. Jadi kuping kita, orang nih dengar kuping kita. Jangan enggak baca kupingnya. Jadi kuping kita nih dengerin apa yang kita baca Fatihah, Zohor, kedengeran itu sama kuping. Jangan orang baca, ndak sah nanti. Sebab Fatihah ini rukun yang kudu dibaca, kedengeran kuping sendiri. Kudu dibaca. Udah berapa tuh? 6. 7. Dibacanya waktu diri. Kalau sholatnya diri, ndak boleh tuh dibaca Fatihahnya enggak diri. Kudu diri, baca Fatihahnya diri. Udah berapa ya? 7. Ke-8 dibacanya setiap rakaat kecuali makmum masbuk, dibacanya setiap rakaat. Rakaat itu kudu baca Fatihah kecuali makmum masbuk. Begini, saudara,
makmum ni dalam solat ada dua. Makmum dalam solat tuh ada dua. Pertama namanya makmum muafiq. Namanya makmum muafiq. Yang kedua namanya makmum masbuk. Apa tuh makmum muafiq? Makmum muafiq itu adalah setiap makmum yang keburu membaca Fatihah sebelum imam ruku, andai tidak ada uzur. Itu namanya makmum muafiq. Jadi makmum muafiq itu setiap makmum yang keburu baca Fatihah sebelum imam ruku kalau tidak ada uzur. Contoh uzur, bengong. Contoh uzur, imamnya cepat bacaannya. Contoh tuh. Jadi makmum muafiq tuh kalau langsung dicontoh, setiap makmum yang keburu baca Fatihah sebelum imam ruku kalau dia tidak bengong. Contoh, karena imamnya enak banget kayak imam Mekah, imam Sudes. Biasanya sih yang imamin imam sadis. Cuman ini mah imamnya merdu banget bacaannya. Merdu. Akhirnya hanyut pada baca surat imam. Habis surat dolin amin, dengerin aja. Pas imam summalatus alunna, waduh, belonan baca Fatihah gua gara-gara bengong. Ini namanya orang nih kalau dia nggak bengong baca Fatihah keburu nggak? Keburu. Gara-gara bengong jadi kagak keburu. Ini namanya makmum muafiq. Maka kagak boleh ruku sama imam. Ruku batal sholatnya. Kagak boleh lah, kagak boleh. Dia kudu apa? Kudu baca Fatihah ampe kelar. Kudu baca Fatihah ampe kelar. Waktunya lagi diri nggak boleh. Ampe kelar. Karenanya ama agama makmum muafiq model begini nih dimaklumi masih dihitung rokaatnya dapat asal imam belum bangun dari sujud kedua. Asal imam belum bangun dari sujud kedua. Jadi enggak ikut ruku ama imam, orang apa? Enggak ikut yang tidal dengan imam, enggak apa-apa. Enggak ikut sujud umpamanya, masih juga sirotol imam sujud, enggak apa-apa. Begitu. Pas imam duduk antara dua sujud, waladhdallin, ya udah ruku. Ngikut aja di belakang. Ngikut sholat sendiri aja, kayak sholat sendiri. Enggak apa-apa, begitu aturannya. Sholat tuh. Sampai imam sujud kedua, lagi sujud nih, waladhdallin, begitu kitanya di hati, amin, Allahu Akbar. Pas ruku, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, imam Allahu Akbar, bangun sujud kedua, masih dapat. Tapi kalau kita sirotol imamnya udah selesai sujud kedua, udah diri lagi rakaat kedua, kita masih sirotol, ini udah. Kalau ini namanya udah lewat dari sujud kedua nih. Yang kayak begini bagaimana? Kita masih sirotol aja, imam udah rakaat kedua, maka rakaat kita hilang.
ini duanya imam baru satu kita. Imam salam tambah atu. Atau imamnya ternyata rakaat 2, habis sujud kedua duduk tasyahud awal. Kita masih sirotol, berhenti sirotolnya. Duduk aja, ikut tasyahud. Itu peraturannya. Namanya makmum muafiq. Yang model begini nih kayak taraweh. Yang kedua tuh karena imamnya cepet taraweh. Udah tahu rakaat kedua kulhu, mana cepet lagi udah kulhu, cepet bacanya. Lah kan tambah pendek banget. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Lah kita baru Ar-Rahmanir-Rahim Maliki Yaumiddin. Baru Maliki Yaumiddin, ruku, kita ruku aja. Ya udah, tarawihnya kagak ada ganjarannya. Makanya Nabi bilang, kam min qaimin laisa lahu min qiyami illa ta'ab was sahar. Banyak orang tarawih enggak ada ganjarannya kecuali capek olahraga doang. Wong dia main ruku aja dia belum kelar. Ada enggak yang tarawih model begitu tuh? Coba diingat-ingat. Ada enggak? Ada. Banyak enggak? Ngaji enggak orangnya? Yang mana nih? Waduh. Ini kita harus benar. Makanya kalau baca surat tuh imam tuh tarawih kita kudu paham. Makanya kayak tadi Imam Maliki Yaumiddin kita langsung Bismillah, jadinya pas. Dia kufuwan ahad gitu lah dolin, pas. Begitu. Namanya makmum cerdas. Ada juga ini guru baru ngajarin, nyalain guru lagi dia. Ini kan diajarinya 14 abad yang lalu sama nabinya. Ngapa kita kagak ngaji nih? Begitu. Kita harus rapi pada ini. Karena kita makmum muafiq bukan masbuk. Kan keburu bacanya. Cuman karena udzur aja imamnya cepet bacanya sementara kita lambat. Ya udah. Itu aturannya. Dimaafin ketinggalan 3 rukun yang panjang. Tidak dimasukkan i'tidal dan duduk antara 2 sujud. Makanya sampai sujud kedua. Ketinggalan ruku nggak apa-apa, sujud pertama nggak apa-apa, sujud kedua jangan sampai bangun. Itu kalau makmum muafiq namanya. Tuh begitu. Jadi ini rakaat ketiga Isya, imamnya udah ruku, kita baru sirotol. Jangan ikut ruku. Kelarin dulu. Itu yang namanya imam tuh kudu diikuti. Imam ruku-ruku. Yang bagaimana dulu ajarannya. Begitu. Diatur sama Nabi. Ini cara-cara ibadah ini. Enggak boleh asal. Banyak orang yang masuk neraka tuh bukan enggak sholat. Bukan. Dalam hadis Isra Mi'raj di dalam kitab Fathul Ilah itu diterangin, kata Nabi, ittala'tu 'alan nar lailata usriya bi fara'aitu aksaru ahlihal fuqara. Waktu Isra Mi'raj saya dilihatin neraka sama Allah, sama penghuni-penghuninya nih yang bakal nempatin. Ternyata 90% yang masuk neraka orang miskin. Sahabat pada melotot, gue miskin, neraka. Gitu. Ada juga yang nanya sama Nabi, aminal mal ya Rasulullah, miskin duit maksudnya. La bal minal ilim, miskin ilmu. Solat mau solat, peraturan solat ora tahu, orang ngaji dia. Ini repot. Main ruku aja, padahal kita bukan masbuk, muafiq. Kalau muafiq wajib baca Fatihah sampai kelar. Kedua makmum masbuk namanya. Apa itu makmum masbuk? Setiap-tiap makmum yang tidak keburu untuk baca Fatihah sama sekali, atau tidak keburu
menyelesaikan Fatihah. Waktunya ora ada. Itu namanya makmum masbuk. Contoh. Taraweh aja yang paling gampang. Biasanya taraweh tuh imam udah diri, Allahu Akbar, Bismillah, tuh makmum masih kipas-kipas saja. Saya mau nggak puas kalau nggak nyontoin. Sampai ihdinas masih begini aja. Wadhalin amin masih duduk. Bacanya wailul, rada panjangan wailul. Baik. Apa itu ujung wailul tuh? Ujung wailul tuh kan hilang. Ujungnya apa? Ujung ayat wailul. Kalau yang badana fil khutamah adrakam la khutamah narul muqaddal talafidah innaha limustafi'a pas fi amadim mumaddadah baru soli Allahu Akbar. Ada nggak yang tarawih begitu tuh? Ngaji juga orangnya. Aduh, itu namanya makmum masbuk. Waktunya orang ada dia baca Fatihah. Pas udah Allahu Akbar imam jadi nggak ada waktu. Atau kufuan ahad, pas ahad dia Allahu Akbar. Imamnya ahad, Allah. Ya udah, kita ruku aja, nggak apa-apa. Ini namanya makmum masbuk. Atau imamnya lagi di tengah-tengah lah kita orang baca. Imam lagi baca surat Al-Hakumut yang dibaca. Kalla sawfa ta'lamuna thumma kalla sawfa ta'lamun. Kita baru Allahu Akbar. Nggak usah doa iftitah. Wong imamnya udah baca surat. Kalau imam udah baca surat nggak ada doa iftitah. Udah langsung aja Fatihah. Lah kita baru Ar-Rahmanir Rahim atau kita baru Maliki Yaumiddin. Imam sumalatus aluna yauma idin anin naim. Kita baru Maliki Yaumiddin. Imam ruku aja. Wong waktunya enggak cukup. Beda sama muafik. Kalau muafik mah waktunya cukup. Cuman gara-gara bengong jadi kagak cukup. Ini namanya makmum masbuk kayak begini. Walaupun disengaja masbuknya kayak taraweh kan disengaja tuh. Duduk aja. Wadhalin. Kalau imamnya saya tuh makmum ngibulin. Gua kibulin juga. Habis sholat dhalin amin ruku aja. Boleh nggak? Allahu Akbar. Dia bingung dia. Emang lu doang yang bisa ngibulin? Gua juga bisa. Iya bisa dhalin amin ruku aja. Itu begitu. Nggak dapet dah tuh dia. Duduk masih begitu. Ntar rakaat berikutnya takut diginiin lagi. Gue diri aja lah. Ya, iya habis lu ngibulin. Imam suruh diri, lu masih duduk aja. Kan begitu. Nah, ini makmum masbuk nih enggak keburu baca Fatihah sama sekali atau enggak keburu menyelesaikan. Apa baru bismillah, apa baru Maliki Yaumiddin, imam ruku. Ya emang waktunya segitu, ya udah. Ruku. Masbuk mah ditanggung oleh imam Fatihahnya. Dalam hadisnya itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, man shalla khalfal imam fa qiraatul imami qiraatun lahu. Kata Nabi dalam hadisnya yang sahih, siapa orang sholat di belakang imam, yakni siapa masbuk, fa qiraatul imam, maka bacaan Fatihah imam itu udah dianggap cukup bagi bacaannya dia orang keburu baca orang apa kagak ngapa dia kagak baca Fatihah, wong waktunya nggak ada, masbuk, dimaklumi oleh agama.
dimaklumi. Tapi ada orang yang bukan masbuk jadi kayak masbuk, tapi bukan masbuk, jangan sampai salah. Imamnya baca surat, dia baca deftita, emang pas sholat dolin baru Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam baca surat, anggap apa ya? Al-Hakumut, baik Al-Hakumut. Kita deftita, Allahu Akbar kabira, walhamdulillah katsira, sampailah wa ana minal muslimin. Lah imam sumalatus alunna. Yaumin, kita belum baca Fatihah, jangan ruku. Karena kesalahannya di kita. Mestinya kita baca Fatihah. Oh, kita sibuk mikirin bacaan sunat, bacaan wajib nggak dipikirin. Maka imam ruku, jangan ruku. Kita dihukum baca Fatihah karena kita dianggap muafiq. Enggak keburunya, ulah kita. Perintahnya kita orang disuruh baca Fatihah, kita baca doa iftitah. Kalau ikut dari awal emang begitu. Ini kita harus tahu pernak-pernik daripada sholat ini. Itu begitu. Inilah diantara aturan-aturan membaca Fatihah. Nanti ada sunnah sesudah Al-Fatihah baca surat, baca amin seterusnya, nanti saja, waktunya nggak ada. Saya jabarinya masih terlalu panjang berbicara surat-surat ini nih. Jadi segini dah. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silakan. Baik.